Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah kedatangan nih sosok yang sangat menginspirasi kalau kaum milenial. Ya kan? Ada Bang Insan pertama, selaku Ketua Umum Dompet Volunteer Sumatera Utara. Ada Kak Aris Indriani, selaku Duta Humas Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi Bang, Kak, kita mau ngebahas satu hal yang sebenarnya dulu pernah viral di media sosial di area kaum anak milenial gitu, yaitu pernikahan gitu. Yang notabene anak milenial itu dituntut untuk inovasi dan kreasi dan kreatif seperti itu. Tapi beberapa tahun yang lalu itu media sosial dicekoki dengan pernikahan yang sifatnya memang ya kita tahu pernikahan secara Islam memang sangat bagus kan, mencintai dengan cara halal gitu. Cuma yang ditakutkan gitu, pernikahan ini bukan menjadi sosok yang sakral lagi gitu, malah menjadi tren gitu. Ada beberapa sosok atau beberapa orang yang menikah karena memang viral atau tren ini terjadi, dan akhirnya banyak cecok rumah tangga yang memang belum bisa ditanggulangi mereka gitu. Karena mereka juga faktor umur ya kan, faktor kedewasaan juga belum mumpuni gitu. Cuma karena tren ini menjamur, jadi mereka nggak bisa menanggulangi kesalahan mereka gitu, nggak bisa saling menutupi aib mereka gitu. Jadi itu yang menjadi keresahan kita kan, kaum milenial yang seharusnya dituntut untuk inovatif dan kreatif tadi gitu. Jadi untuk permasalahan ini saya agak menyinggung sedikit di Bang Jensen dari volunteer, ya kan? Volunteer itu kan relawan ya, relawan pasti banyak interaksi antara lawan jenis gitu. Pasti ada juga yang cinlok ya kan, bahasanya juga sekarang gitu cinlok. Jadi ada nggak Bang sosok relawan atau volunteer yang udah Abang udah di Abang jalanin gitu? Ada nggak yang cinlok terus memang mereka menikah tanpa ada tanpa ada persiapan yang matang dalam hal ini mental dan finansial gitu, karena kan itu dua faktor yang sangat mendukung terjadinya pernikahan yang baik seperti itu. Gimana tuh Insan? Ya, alhamdulillah ya, terima kasih sebelumnya Soki. Ya Bang, biar formal lagi kita. Oh ya. Jadi gara-gara volunteer kan? Gara-gara apa? Terlalu tegang. Jadi gini, ketika saya menjalani di Dompet Duafa Volunteer ini sendiri, banyak tergabung antara saya dan teman-teman yang notabene-nya itu bukan satu daerah ya, satu tempat dan sebagainya banyak. Nah jadi ada beberapa teman yang memang di Dompet Duafa Volunteer ini sendiri yang cinlok. Nah, tapi dalam kata kunci mereka ini sudah mempersiapkannya dengan matang. Yang alhamdulillahnya itu sudah mereka siapkan dengan strategis mereka masing-masing. Dan karena kan trennya masing-masing menurut Sauki tadi, tren sekarang menikah itu hanya sebuah tren ya, bukan sebagai kalau kita bilang sunnahnya Rasul lagi. Nah, alhamdulillah selama pengamatan saya ini sudah matang. Mereka mempersiapkan pernikahan itu dari mulai segi moral ataupun segi kesiapan, persiapan bisa finansial ataupun material. Mereka sudah mumpuni ya, karena yang mereka yang menikah ini pun ataupun cinlok ini bukan takaran umur 20 ke bawah. Tapi yang sudah menikah ini antara 21 ke atas. Setidaknya memang sudah kesiapan umur mereka yang sudah mumpuni ya saya pikir. Karena kan kalau pernikahan itu dia kan sebenarnya konteksnya itu bukan dari segi umur ya, tapi segi kesiapan dari Sauki tadi memang mentalnya harus siap dan umur harus siap. Tapi kalau takaran saya menikah di bawah umur 20 itu saya rasa kurang tepat saya pikir. Tapi alhamdulillahnya yang saya amati sudah tepat, material ya, fisik dan sebagainya, hati ya, apapun mereka sudah siapkan dengan matang. Mereka juga bekerja, jadi mampu untuk bisa menghidupi keluarga yang masa akan datang nanti.
berarti emang nggak ada permasalahan pada saat volunteer itu ya kan, karena memang masuk volunteer juga umum ya bang, yang nggak ada takaran umur gitu kan, jadi memang kalau misalnya cinlok mungkin cinloknya dibatas orang dewasa, cinlok yang mana gitu kan, memang ada taraf untuk serius gitu ya bang ya. Oke, jadi kita lari bentar bang, boleh Kak Riris dulu ditanya ya. Tadi udah kegandeng-gandeng, kita jadi cantik gitu ya. Ini Kak Riris ini Duta Humas. Duta Humas itu apa tuh Kak Riris? Jadi Duta Humas itu sebenarnya kalau misalnya kami di Universitas Sumatera Utara itu kerjanya hanya sebagai jurnalis atau membantu pihak humas yang berada di Universitas Sumatera Utara, atau seperti pembuatan surat, administrasi dan lain sebagainya. Jadi di bidang jurnalistik ya? Iya, bisa jadi. Oke, jadi gini, menurut Kak Riris sendiri tuh ya, miris nggak kita sebagai kaum milenial yang sekarang ini menganggap suatu pernikahan yang memang sakral itu malah menjadi tren gitu? Sebenarnya sedikit mau menilik tadi yang pembahasan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Saya pernah bergabung di salah satu organisasi, namanya PIK, itu organisasi pemerintah. PIK itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, jadi PIK itu dibawahi oleh Genre. Genre itu adalah generasi remaja, di mana Genre adalah salah satu programnya BKKBN. BKKBN adalah Badan Kependudukan Keluarga Nasional. Nah, BKKBN itu dari pemerintah sendiri ingin mewujudkan Indonesia maju dengan menciptakan manusia-manusia yang berdedikasi dan memiliki tingkat yang unggul gitu. Nah, maka dari itu BKKBN mendirikan yang namanya Genre. Nah, Genre itu sebenarnya adalah generasi berencana, yang mana salah satunya mereka membicarakan tentang keluarga ataupun sebuah pernikahan. Nah, yang saya tahu dari beberapa informasi yang udah pernah didapat dari organisasi tersebut adalah standar laki-laki menikah itu umur 25 tahun dan perempuan itu 21 tahun. Itu tidak mematoki ya, itu kenapa itu hanya standar pemerintah. Konteks sosial itu hanya sebagai kenapa harus laki-laki 25 agar nantinya bisa siap mental, siap fisik, siap finansial dan lain sebagainya. Kenapa perempuan di 21 tahun? Karena kita tahu banyak sekali gangguan-gangguan yang harus dihadapi oleh perempuan sendiri. Contohnya kayak bahasa-bahasa yang zaman dahulu gitulah. Perempuan dapur, tidur, dapur, sumur, kasur. Nah, itu kan udah itu dua teologi yang melekat di itu udah jadi kayak mendiskriminasi perempuan. Makanya itu dibuat seperti itu, mungkin salah satunya agar perempuan lebih mengisi dirinya untuk lebih ke materi, lebih ke, karena kan kalau dalam agama sendiri perempuan itu kan madrasatul ula ya kan Bang. Jadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi ketika dia menikah, dia juga harus pintar gitu, maka dia harus mencari ilmu. Iya ya benar ya, karena kan madrasatul ula tadi ya, sini madrasatul ula tadi kan, makanya wanita itu harus berkarakter sebelum menikah gitu ya kan, karena pernikahan itu bukan hanya untuk mantap-mantap ya kan, bener kan? Karena bahasa kasarnya. Iya mantap-mantap, mohon maaf gitu kan. Untuk cari puasnya aja. Iya, enak-enak kalau masalah bahasa apa ya, media sosialnya gitu kan. Nggak miris kan gitu kalau misalnya cuma pernikahan dianggap cuma menghalalkan yang seperti itu. Benar. Gitu kan. Padahal banyak contoh-contoh yang sebenarnya bagus nikah muda kalau misalnya saya tangkap dari pembicaraan Bang Insan dan Kak Iris, sebenarnya bagus buat nikah muda ya kan. Cuma dalam konteks kesiapan yang matang seperti itu kan. Dan kita juga tahu banyak juga tokoh-tokoh yang melakukan nikah muda dan mereka siap seperti itu dalam hal finansial dan mental gitu kan. Ya, jadi ngomong-ngomong tentang pernikahan dan usia muda untuk menikah, dan kita tadi bahas tentang masalah tentang pernikahan juga. Jadi saya takutnya itu kan nih, kalau misalnya mereka di usia muda menikah, terus terjadi tingkat KDRT yang semakin membesar, ya kan? Karena kan mereka pasti melihat drama-drama yang kadang indah di pandang mata seperti itu. Korea ya. Itu tadi sensor ya. Karena kita kayak berdiskriminasi. Astagfirullah, maaf ya BTS. Jadi kayak gini. Karena di Korea sendiri ya, itu tingkat perceraian tinggi, padahal mereka membuat drama-drama sosial yang sangat luar biasa kan, percintaannya sangat
enak didengar, sangat enak dilihat gitu. Padahal mereka tingkat perceraiannya tinggi gitu. Dan di Islam sendiri itu banyak yang mengatur tentang pernikahan seperti itu ya kan. Jadi memang harus mumpuni dalam hal ilmu gitu kan. Jadi dalam hal ini KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga ya kan. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saat KDRT ini dilakukan dalam konteks membina, apakah wajar menurut Bang Insan? Ya menurut aku sendiri pribadi terkait masalah KDRT ini bukan kategori wajar, nggak wajar. Karena menurut aku sendiri KDRT ini nggak cocok untuk bisa kita dalam konteks membina. Ya. Kenapa gitu? Karena Rasul sendiri, panutan kita, contoh kita, teladan kita itu pernah mengajari kita ketika ia pulang berperang. Ini malah konteksnya lebih parah daripada kita bekerja. Konteksnya lebih parah ya, lebih seram ya. Lebih seram, ini taruhannya nyawa. Kalau di pabrik, banyak semuanya. Walaupun kita capek bener ya. Nah, Rasul pulang bekerja langsung tuh disambut sama si Aisyah dengan manja-manjanya. Karena Aisyah ini, ibunda kita Aisyah ini, sifatnya itu maunya tuh dia dimanja, disayangi ya, romantis, itu gitu. Jadi dia pas Rasul pulang, dia nyambut di depan pintu ya udah gemulainya dia disambut, baru setelah itu dia ngobrol, disuruh duduk. Setelah duduk dibuatin tuh teh sama dia. Nah setelah dibuatin teh, Rasul langsung minum dan ketika minum tehnya langsung dihabisi. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau habiskan teh ini? Biasanya kan teh ini kau sisakan untuk kita bisa minum di gelas yang sama. Oke, romantis banget ya gila. Pas kan emang lagunya. Masya Allah. Rasul itu tipikalnya itu kalau udah kayak gitu, dia tengok tuh gelas, mana bekas bibir Aisyah gitu. Jadi dia tempel gitu, itu saking romantisnya. Tapi ketika itu minumnya itu langsung dihabisi sama Rasul. Jangan baper ya. Jangan. Ditanya sama Aisyah ya Rasulullah kenapa kau habiskan? Rasul cuma diam terus tersenyum. Oke. Diam aja Rasul. Ditanya lagi, senyum aja buat. Terakhir kan penasaran Aisyah, nggak dijawab Rasul, diikutin Rasul ke dapur, diikutin di kamar, diikutin ruang tengah, diikutin terus aja sampai Siti Aisyah ini bilang, udah meluapi isi hatinya, ya Rasulullah kenapa kok nggak jawab? Marah ya? Malah takut ya untuk marah ya. Takut ya. Jadi pas ketika Aisyah naik marah, kata Rasul enggak. Kau mau minum di bekas yang aku minum kata Rasul, minum ya. Pas diminum sama Aisyah, dia terkejut. Astagfirullah ya Rasul, asin. Ternyata teh itu asin gitu. Hilaf Aisyah. Hilaf. Ternyata yang ditaruh itu bukan gula, tapi garam. Bayangin orang baru pulang perang, ya, berabu-abu mukanya lain sebagainya, simbah darah. Luka lain sebagainya, disidangi teh yang asin. Tapi Rasul saking sosisnya itu, pas ketika dia minum itu dia hanya senyum tuh, dan dia nggak mau Aisyah minum. Yang asin itu ya? Asin itu. Ya benar-benar sangat luar biasa. Besar hati Rasul ya. Keren loh, kece benar. Itulah saking sosial. Rasul ngelakuin apa KDRT? Enggak. Bahkan dia balas dengan senyuman. Dan dia mensilahkan Aisyah untuk bisa minum. Ternyata baru di situ mensadari Aisyah bahwasanya ada kesalahan yang dia buat, tetapi Rasul nggak akan pernah mencelakai dia, nggak akan mencela dia. Supaya untuk apa? Untuk yang pertama, siapa yang berhubungan rumah tangga itu kan harus saling mengisi, iya, benar, harus saling melengkapi. Benar. Kalau cuma hanya kita cuma mau enak-enaknya aja ya enak banget ya sama kuda. Jadi Rasul nggak mau menyinggung itu. Kalau seandainya yang dilakukan Aisyah itu juga salah gitu, dia mengingatkannya dengan secara halus saja, begitu kan? Berarti pada saat itu Rasul mengingatkan Ibunda Aisyah dengan gestur tubuh ya, supaya sebenarnya dia tidak mau Aisyah meminum yang asin tadi cuma karena Aisyah memang ingin gitu. Kenapa nggak kayak seperti biasanya gitu ya kan? Jadi dipersilahkan Rasul gitu kan. Ternyata dari situ Aisyah sadar gitu ya. Rasul dia nggak mau nyinggung apa-apa gitu dan senyum aja. Oke, sangat luar biasa ya. Itu
salah satu tauladan yang harus kita teladanin gitu kan. Ya. Tapi menurut Kak Riris nih, dari tadi kan kita kan Kak Riris pernah berkutat di PIK tadi kan? Iya. PIK gitu. Dan di genre gitu kan. Nah sebenarnya KDRT yang tadi saya bilang sama Bang Incan juga, KDRT yang sebenarnya sifatnya untuk memperbaiki atau menasehati gitu. Sebenarnya wajar nggak dilakukan dalam sebuah keluarga gitu? Itu sangat wajar sebenarnya. Bahkan saya kan jurusan saya ini balance antara pembahasan kita pada hari jurusan kuliah. Jadi kita tahu gender kan. Gender itu sebenarnya hanya membedakan jenis kelamin, tapi bukan membedakan sifat-sifat pekerjaan kepada seorang perempuan dan laki-laki sebenarnya. Apalagi yang kita tahu kekerasan sekarang yang dilakukan laki-laki itu banyak kekerasan melukai gitu, kekerasan yang mukul, kontak fisik gitu. Kekerasan itu sebenarnya yang saya tahu dalam gender itu terbagi lagi, kekerasan fisik dan kekerasan simbolik. Kekerasan fisik aja sudah sakit, kekerasan simbolik ini dasarnya dia cuman ngomong kasar. Itu kekerasan simbolik bakalan terngiang bahkan sampai kapanpun. Perempuan, terkubur di hati kita. Iya, example gitu dalam keluarga, contohnya keluarga-keluarga yang masih awam gitu. Perempuan kalau sekolah tinggi-tinggi pasti ujung-ujungnya untuk apa tinggi-tinggi, di belakang juga loh, di dapur juga loh. Jadi itu stigma ya. Iya, itu stereotip jelek gitu kan. Dapur kasur ya. Iya. Bahkan kayak gitu. Tapi itu kan salah satu kekerasan simbolik, kekerasan yang menyakitkan hati gitu. Jadi bakalan terngiang. Jadi maksud saya itu sebenarnya nggak ada perbedaan antara perempuan sama laki. Cuman kalau dalam Islam mungkin perempuan lebih menghargai yang namanya suami gitu. Benar. Lebih menghargai yang namanya laki-laki. Iya. Cuman laki-laki juga begitu sebaliknya, menghargai perempuan yang dibilang tadi seperti kisahnya ibunda kita Siti Aisyah dengan Rasulullah kayak gitu. Sebenarnya seperti itu ya kalau menurut saya sendiri. Itu dalam pemandangan akademisi. Berarti konteks wajarnya konteks wajarnya di ya laki-laki sama perempuan itu sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Oke. Yang membedakan hanyalah jenis kelamin. Oke. Tapi perempuan itu konteksnya menghargai laki-laki. Oke. Berarti konteks wajarnya KDRT dilakukan oleh suami atau istri itu di mananya Kak Riris? Maksudnya gimana nih? Tadi kan saya bilang untuk KDRT itu Ah. wajar nggak dilakukan untuk menasihati seperti itu? Oh itu nggak wajar lah. Itu wajar? Enggak. Berarti nggak wajar? Enggak. Kan tadi udah saya bilang yang membedakan itu hanya jenis kelamin. Oke, Bahkan Rasulullah bang juga membantu Aisyah kan di maksudnya pekerjaan rumah gitu. Oke. Tapi sih gini sih, kalau seandainya kekerasan itu kan memang ada di tipikalnya. Iya benar. Dia terbagi lagi, tapi saya kurang tahu ya secara akademisnya itu bagaimana. Cuma yang saya ketahui bahwasanya ada kekerasan yang memang dia kekerasannya benar-benar kekerasan. Iya. Ada yang kedua kekerasannya itu halnya mendidik. Nah contohnya Iya. apa? Rasul ketika berkata bahwasanya anak setelah beberapa tahun ke atas, berapa tahun kira-kira tuh saya lupa. Apa yang 7 tahun atau berapa tuh kalau nggak sholat? Oke, ya. Oh iya, itu kan mendidik. itu Ada banyak beda ya? dipukul atau diapa. Nah konteks Rasul memukul ini dia konteksnya mendidik atau kekerasan yang memang benar-benar kekerasan. Iya. Contoh dia udah di luar kendali karena dalam konteks Islam marah itu hati-hati. Itu marah kita dalam konteks apa? Ada marah yang sangat marah karena itu udah dirasuki setan ataupun iblis ya. Tapi memang ada marah yang memang kita kesel, terus kita mau ngasih tahu nih ini salah gitu. Itu apa namanya? Konteks marah ya? Konteks marah ke anak ya kalau seandainya. Tapi kalau seandainya ke istri sih memang Rasul juga pernah marah sama Aisyah. Kenapa? Kata Aisyah ini orangnya cemburuan. Oke, Jadi cemburuan ya. Cemburuan. Jadi kalau perempuan sana ya cemburu itu wajar ya. Ibunda kita Aisyah juga cemburu. Kenapa? Dia cemburu sama Siti Khadijah. Kenapa? Rasulullah itu sangat mencintai Siti Khadijah. Jadi nggak ada yang pernah bisa ganti Siti Khadijah di muka bumi ini gitu ataupun di akhirat dan sebagainya. Nggak ada. Jadi Aisyah ini cemburu, ya Rasulullah apa kamu ungkit Khadijah. Karena Rasulullah kalau cerita Khadijah itu, nah dia gitu. Makanya dia
ada kecemburuan di Siti Aisyah. Jadi pas ketika dia cemburu, kan Allah udah ngirim yang baru loh. Ini yang ada di depanmu katanya. Oke. Kan dia kalau bahasa kasarnya mah dia udah mati lah, udah dijemput sama Allah gitu. Udah di hadapan Allah, udah di sana lah. Pokoknya Allah udah mengganti aku di muka bumi ini gitu. Jadi pengganti Siti Khadijah. Jadi Rasul di situ marah. Ya Aisyah, tarik balik ucapanmu. Kenapa? Jangan kau samakan dirimu dengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itulah yang mengawali kerasulan Nabi sampai dia mati. Kata-kata Khadijah terakhir itu sampai dia bilang ini, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau berdakwah melewati ataupun meraungi lautan, kalau seandainya pohon nggak ada, harta nggak ada, kau gali kuburanku, kau pakai tulangku untuk bisa meraungi semua itu. Saking dahsyatnya Khadijah cintanya kepada Rasulullah SAW, dan tentunya Islam memang ya. Islam. Dan Rasul marah, bukan kategori memukul secara fisik. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya KDRT terkait masalah kontak fisik dengan istri, saya belum pernah baca. Tapi cuma kalau seandainya dalam konteks Islam, Rasulullah juga pernah marah sama istrinya. Jadi kalau itu sama istri, dan kalau anak tadi yang main pukul ya, pukulnya itu dalam konteks mendidik. Oke, nggak pukul yang sampai mencederai gitu. Iya, benar. Oke, KDRT kita sudah membahas tentang KDRT yang sangat signifikan, bahwasanya KDRT itu nggak wajar untuk dilakukan di hubungan kekeluargaan gitu ya. Karena sifatnya KDRT ini, saat dia sudah melakukan KDRT, berarti dia sudah melakukan kekerasan pada anak yang berujung ke HAM kan nanti. Hak asuh anak kan, bukan hak asuh anak, hak asasi manusia gitu. Karena kan baru itu juga masuk ke perlindungan anak gitu ya kan. Karena anak juga pasti kena imbasnya dalam pertengkaran suami dan istri seperti itu. Ya kita nggak hanya membahas tentang suami dan istri, pasti mereka diamanahi juga, ya kan, dengan anak yang gitu kan. Jadi saya rasa juga KDRT ini wajar sih bang. Kenapa nggak wajar sih KDRT untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk mendidik gitu. Mukul gitu. Enggak. Ngomong nih. Maksudnya wajar sih kalau misalnya kan jadi gini. Konteksnya suami ya, karena saya suami. Karena saya laki-laki nih dan bakal jadi suami. Karena saya suami. Suami siapa? Iya juga. Saya kan bakal suami, Pak. Benar. Saya pingin loh. Sambil pulau pegang tangan. Lanjut. Dimarahin ya sama humas ya. Jadi kalau misalnya nih seorang istri gitu yang sudah kita bilangin, misalnya ajak ke rumah, karena kita tahu memang apa namanya ya, sosial di rumah kita itu memang tukang gibah semua. Nah gitu, jadi kita kayak mau ngasih tahu jangan keluar rumah lah, nanti gibah, dosa, takut nanti mungkin aib kita gitu kan, karena kan gibah itu kan awalnya enak gitu kan, setan gibah, terakhir kita sendiri yang ngegibahin diri kita gitu kan, takutnya kita sendiri yang menjelek-jelekan atau mencaci-caci diri kita, terakhir kita sendiri yang gak ada harga dirinya nanti di mata orang-orang gitu. Jadi dibilang nih musuhnya, janganlah keluar, nanti kamu gibah atau bakal tergoda gibah gitu lah, tergoda gibah sama ibu-ibu kamu gitu. Iya dia bilang iya pas suaminya ada. Tetapi saat suaminya keluar, digibah nih, suaminya ketinggalan kompornya, datang, ketahuan belum gibah nih anak gitu. Jadi itu nanti dia dipanggil, dikasih tahu, ayo kayak pukul, itu nggak wajar misalnya. Gimana tuh, Bang Insan? Masa nggak wajar sih? Dia kan digibah nih, alah gitu. Dalam konteks sudah diperingatkan berkali-kali ya. Gitu. Ya. Apa namanya, kalau menurut saya, kalau misalnya untuk terkait masalah kontak fisik sih menurut saya itu nggak wajar ya. Nggak wajar. Kenapa gitu? Yang pertama, apapun ceritanya, apapun masalahnya, mau dari ekonomi, sosial, agama dan sebagainya, konteksnya satu, yang salah itu suami. Oke, itu aja. Pendidik ya. Oke. Apapun masalahnya, yang salah sebenarnya suami. Kenapa? Istri
gibah dan sebagainya, ya salah kita. Kenapa kita nggak ingetin? Nah kalau kita udah ingetin, dia masih tetap gibah. Kenapa kita milih istri dia? Oke, berarti kalau ini salah memilih. Oh seru. Tetap yang salah kita. Oke. Kalau dari awal dia tukang gibah, apa kita pilih? Oke. Kan yang salah kita. Kita terjebak dengan hawa nafsu. Oke. Jadi kalau seandainya kita main kontak musik, saya pikir itu nggak wajar. Apapun perhitungannya dan sebagainya, tetap yang salah itu konteksnya suami. Makanya salah satu cara yang terbaik kalau seandainya kan gini, kita manusia nggak akan pernah bisa mengubah segumpal daging itu gitu. Apa itu hati manusia itu kita nggak bisa berbolak balikan gitu. Itu hanya Allah yang bisa balikan. Kita konteksnya cuman hanya mengingatkan berdoa, mengingatkan usaha berdoa, itu aja. Kalau seandainya kita main kontak fisik, saya pikir itu kalau untuk kita ngapain istri ya, kalau saya pribadi saya itu nggak wajar ya. Nggak wajar karena kekurangan istri itulah kekurangan kita juga yang harus kita tutupi. Kan mereka ini menjadi selimut bagi kita seorang suami. Nah, kita jantung suami, di baratnya kita jantung, mereka tulang rusuk yang bisa melindungi kita dari sentuhan apapun, karena jantung ini sebenarnya lemah. Makanya sebenarnya yang bertanggung jawab untuk bisa menghidupi ini ya suami yang melindungi mereka. Nah, kalau seandainya kita meluruskan tulang rusuk yang bengkok bakalan patah, kita pukul pun mereka terus mereka nggak ini juga, itu nggak bisa. Cuma Allah yang bisa ini. Tetap konteksnya kita yang salah. Oke, laki-laki yang salah. Laki-laki yang salah. Berarti konsep laki-laki selalu salah itu benar sebenarnya. Benar ya? Benar ya? Saya kurang sepakat. Laki-laki masa? Enggak, tapi sih gini, memang ada kewajiban kita laki-laki ini mengingatkan. Saya sependapat sama saudara, memang masa laki-laki salah doang gitu ya. Bukan gitu. Jadi yang saya pikir begini, memang konteks ketika kita membina rumah tangga itu terpatok kesalahan itu pada suami. Tapi ada satu sisi posisi suami itu bukan berarti merendahkan dirinya di hadapan istri. Jadi bagaimana sosok suami itu menjadikan dirinya menjadi posisi pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya. Itulah lingkup organisasi terkecil. Oke, keluarga. Keluarga. Nah, kalau kita nggak bisa membina ini kita, ya sama saja kan gagal kita sebagai pemimpin gitu. Makanya terkait masalah salah sih, sebenarnya kita juga nggak terlalu salah kali. Oke, tapi tetap salah. Walaupun konteksnya salah. Biar deal gitu ya. Biar deal. Tapi saya jadi bingung. Karena satu sisi kita menjadi laki-laki ya. Tapi sebenarnya ya konteksnya salahnya laki-laki. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita itu sebagai suami, sebagai pemimpin yang senantiasa mengingatkan keluarga kita dari keburukan. Kan ya ayyuhalladzina amanu, apa itu yang kemungkaran lupa saya pun, yang menjaga keluarga dari api neraka. Dari api neraka. Mukaro itu ya. Iya. Saya lupa. Oke. Nah, jadi begitu. Ya begitulah kira-kira terkait masalah suami ya. Memang ada posisinya kita tuh benar. Ya. Ada posisi karena kita mengingatkan saja mereka saja itu udah benar, udah langkah yang benar. Cuman kalau seandainya kita melakukan kontak fisik, saya rasa itu nggak benar. Kurang setuju lah. Ya kurang setuju. Oke. Kalau Kak Elis? Kalau tetap nggak setuju. Nggak setuju. Walaupun perempuan selalu benar. Enggak. Kadang saya ngerasa juga perempuan terlalu egois gitu. Sebenarnya yang harus diketahui oleh laki-laki itu, perempuan itu, kalau saya sendiri ya, perempuan itu hatinya kecil gitu. Konteks perempuan oleh duta humas. Gimana nih? Perempuan itu hatinya kecil. Bahkan sebenarnya yang dibilang oleh Bang Insan itu saya juga setuju gitu. Karena apa? Ketika perempuan diberitahu kayak saya gitu punya orang tua laki-laki. Bahkan ketika orang tua laki-laki ngasih tahu, bakalan selalu diingat di kepala gitu. Apalagi seorang suami gitu.
Nah, untuk konteks laki-laki yang ketika istrinya membuat salah lalu kekerasan fisik, itu mungkin saya sangat nggak setuju. Karena apa? Karena ketika perempuan dikasih tahu sama ayahnya aja bisa nurut, kenapa sama suaminya enggak kayak gitu? Mungkin kalau dari saya kayak gitu ya bang. Karena kan di sini menikah itu konsepnya untuk menyayangi seorang perempuan gitu, bukan untuk memberi kekerasan kepada perempuan gitu. Agak greget gitu. Saya belum nikah guys. Pembahasan kayak gitu kan. Bahkan ketika orang tua ini membesarkan seorang perempuan untuk diambil kepada seorang suami, kenapa ketika kepada seorang suami dia harus mendapatkan kekerasan? Jadi memang nggak harus ya. Tapi bang tadi sedikit lah ya kan. Hati itu sebenarnya bisa dibolak-balik. Buktinya ada baper ya perempuannya. Kenapa? Kalau misalnya nggak bisa dibolak-balik oleh manusia, kenapa bisa baper tuh perempuan ya kan? Digombal-gombalin sama. Itulah makanya yang ada, nggak tahu ya itu benar atau enggaknya. Perempuan itu pakai perasaan, laki-laki itu pakai logika. Jadi kita nggak punya perasaan. Astaga, enggak ya. Jadi sebenarnya bukan apa ya, laki-laki ini bukan nggak pakai perasaan ya kan bang Insan ya? Ya kan? Mereka pakai perasaan, cuma memang logikanya aja nggak bisa nurut perasaan gitu. Saling beradu. Balance gitu.